Assalamualaikum dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Serpil Lele Siduruk dari kelas D Prodi Pendidikan Agama Kristen NIRIM 1020218272. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan masa perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru sampai pra-reformasi. Yang pertama yaitu masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965. Kurikulum 1947 pada masa kemerdekaan muncul kurikulum yang namanya yaitu kurikulum 1947. Istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut Leerplan, artinya rencana pelajaran. Dan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat. Bersifat politisi adalah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awalnya berkiblat pendidikan Belanda yang dirubah untuk kepentingan nasional. Dapat dipahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak timur asing dan anak pribumi. Golongan pribumi dibagi menjadi golongan strata sosial bawah dan priai. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Aspek selanjutnya yang menjadi tujuan utama dalam kurikulum Rencana Pelajaran 1947, struktur program dalam Rencana Pelajaran 1947 dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Adapun struktur mata pelajaran pada kurikulum Rencana Pelajaran 1947 bersifat terpisah atau dalam konteks kurikulum disebut dengan separated curriculum. Berdasarkan deskripsi di atas dapat dipahami bahwa konsep kurikulum Rencana Pelajaran 1947 masih bersifat sederhana, yaitu sebagai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian bahwa kurikulum belum mencakup seluruh pengalaman yang akan diperoleh peserta didik, baik dalam kelas maupun luar kelas. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum 1952 yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum 1952 relatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum 1950 ini. Bagaimana cara hidup yang baik sangat penting untuk dihubungkan dengan karakter yang menjadi pintu tujuan sebuah perbaikan kurikulum. Dan kehidupan nyata di masyarakat atau biasa disebut dengan tematik menjadi hal yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri khas kurikulum 1952 ini. Dalam konteks Rencana Pelajaran Terurai 1952 ini, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu yang pertama moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosionalistik atau artistik, keempat keterampilan, dan yang terakhir jasmani. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964.
yang biasa disebut sebagai Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan-pemecahan masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersifat aktif, kreatif, dan produktif dalam menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selain itu, Hari Krida ditetapkan pada hari Sabtu oleh pemerintah. Hari Krida artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan dan disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing peserta didik. Misalnya seperti kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan berbagai bentuk permainan. Kurikulum 1964 ini direncanakan agar mampu menjadi alat untuk mencetak manusia Indonesia Pancasialis yang sosialis dengan sifat-sifat seperti yang termaksud dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan kurikulum pada masa Orde Baru, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, kurikulum 1968. Sifat politis melekat pada awal munculnya kurikulum 1968 mengganti kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai hasil dari pemerintahan Orde Lama. Jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama lebih ditekankan pada kurikulum 1968 ini. Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru. Kurikulum 1968 ini identik dengan muatan mata pelajaran teoritis, tidak berkaitan dengan ketentuan objektif di lapangan atau kehidupan nyata, atau biasa disebut dengan tematik. Yang kedua yaitu kurikulum 1975. Latar belakang kelahiran kurikulum 1975 ini, pembangunan nasional melatar belakangi kelahiran kurikulum 1975. Akibat dari banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, terutama sejak tahun 1969. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi program maupun kebijakan pemerintahan yang mengakibatkan pembaharuan tersebut. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan. Prinsip implementasi kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 memiliki beberapa prinsip pelaksanaan, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan harus berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menggunakan pendekatan integratif dalam arti bahwa agar tujuan pembelajaran menjadi tujuan yang integratif. Yang ketiga, dalam daya dan waktu menekankan keefisien dan keefektifannya. Yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan PPSI atau perubahan tingkah laku peserta didik menjadi tujuan utama dari kurikulum ini. Kemudian yang terakhir yaitu
stimulus dan respon yang dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku. Karena tujuannya adalah perubahan tingkah laku, maka teori pembelajaran yang digunakan adalah teori belajar behavioristik. Yang berikut yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini yang dinamakan active learning karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan, namun banyak sekolah yang menerapkan dengan baik dan alhasil siswa tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya digaduh di kelas. Yang keempat yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dipadukan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran kurang disinkronkan dengan aspek sosial yang itu sangat penting untuk dirinya, karena pada akhirnya mereka harus bergaul dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, materi pembelajaran hanya fokus pada hafalan saja dari ilmuwan terdahulu dan tidak memahami kandungan. Dari situ dapat dilihat anak tidak mengkritisi apa yang mereka dapatkan, namun hanya menghafalkan teori yang ada. Dengan begini, dalam pembelajaran ini anak menjadi pasif. Samping kelemahan yang disebutkan di atas, kurikulum 1994 memiliki beberapa kemudahan, antara lain yang pertama, dalam dokumen kurikulum materi sudah disiapkan secara keseluruhan, maka guru sangat mudah dalam menyusun mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, setiap mata pelajaran berdiri sendiri, maka guru mudah untuk merubahnya. Yang ketiga, karena berbasis aspek kognitif dalam penilaian, maka sangat mudah dilakukan oleh guru. Yang kelima, yaitu masa reformasi 1999 sampai sekarang. Kurikulum 2004 atau biasa disingkat dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum yaitu yang pertama, kompetensi berkenan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilakukan siswa untuk menjadi kompeten. Yang ketiga, kompetensi merupakan hasil belajar yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Keempat, kendala yang dirasakan oleh siswa, guru harus selalu memantau dan mengarahkan siswa agar kendala yang dialami bisa teratasi. Yang berikut yaitu kurikulum 2006, yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP.
pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP. Maka dari itu, KTSP sering disebut dengan KBK yang disempurnakan. Unsur standar kompetensi dan kompetensi dasar yang melekat pada KBK serta adanya prinsip yang sama dalam pengelolaan kurikulum, yakni yang disebut dengan kurikulum berbasis sekolah. KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan sampai pengembangan silabus. KTSP lahir dari semangat dari daerah-daerah bahwasanya pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dilihat dari pola atau model kurikulum pengembangannya, KTSP merupakan salah satu model kurikulum yang bersifat desentralisasi. Konsep dasar KTSP meliputi 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu yang pertama kegiatan pembelajaran, yang kedua penilaian, dan ketiga pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum 2013. Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan, apalagi saat ini adalah era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi. Maka KTSP harus segera dirubah menjadi kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Sejarah pergantian dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya. Sejarah yang melatar belakangi lahirnya kurikulum KTSP merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum 2013, lebih menekankan pada karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan adalah tujuan pendidikan karakter pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak didik secara holistik. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ditentukan oleh rapor dan merupakan penentuan kenaikan kelas dan juga kelulusan anak didik.